Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Alfarozi Erwin dari kelas 1 DTRPL akan mempresentasikan materi mengenai struktur sistem operasi. Yang pertama kita masuk kepada pengertian struktur sistem operasi. Apa sih itu struktur sistem operasi? Struktur sistem operasi merujuk pada cara bagaimana komponen-komponen sistem operasi atau OS diorganisir dan saling berinteraksi untuk mengelola sumber daya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software pada sebuah komputer. Struktur ini terdiri dari beberapa lapisan atau komponen utama yang bekerja bersama untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi dan pengguna. Lalu kita masuk kepada komponen-komponen pada sistem operasi. Komponen sistem operasi ada sebanyak 8. Yang pertama kita masuk kepada manajemen proses. Proses dapat diartikan sebagai program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi pada sebuah komputer. Manajemen proses bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer dan memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan efisien dan efektif. Manajemen proses melibatkan beberapa tugas penting seperti penciptaan dan penghancuran proses, penjadwalan proses, sinkronisasi proses, komunikasi antar proses. Yang kedua kita masuk kepada manajemen memori utama, yaitu merupakan jenis memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor komputer dan digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang dieksekusi. Manajemen memori utama juga melibatkan beberapa tugas penting seperti pemetaan memori, alokasi memori, dealokasi memori, dan fragmentasi memori. Yang ketiga yaitu manajemen memori sekunder. Pada manajemen memori sekunder, ia memiliki tugas dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola memori eksternal atau memori sekunder, seperti hard disk dan flash drive, yang digunakan untuk menyimpan data atau program ketika memori utama tidak mencukupi. Ia juga melibatkan beberapa tugas penting seperti pengalokasian ruang, pengambilan data, penggantian, dan pemulihan. Yang keempat yaitu manajemen file. Merupakan salah satu tugas penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola file-file yang disimpan di dalam sistem komputer. File dapat diartikan sebagai kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam bentuk digital pada sebuah sistem komputer. Manajemen file ini juga melibatkan tugas penting seperti pembuatan file, penghapusan, pencarian, manipulasi, serta perlindungan file. Yang kelima yaitu manajemen input dan output. Itu salah satu tugas penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola masukan dan keluaran pada sebuah sistem komputer. Manajemen input-output juga memiliki tugas penting seperti pemetaan perangkat input-output, alokasi sumber daya, penjadwalan, dan penanganan kesalahan pada input dan output. Yang keenam ada sistem proteksi. Sistem proteksi dalam sistem operasi adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi sumber daya sistem seperti memori, perangkat input-output, dan berkas dari akses yang tidak sah oleh pengguna atau program yang tidak diotorisasi. Juga melibatkan beberapa teknik dan mekanisme seperti hak akses, proteksi memori, proteksi perangkat input dan output, serta proteksi berkas. Yang ketiga yaitu Command Interpreter System, atau yang bisa disebut dengan SEL, adalah program utilitas dalam sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka atau interface baris perintah. SEL biasanya memiliki fitur-fitur seperti prompt, pemrosesan perintah, variabel lingkungan, piping, dan script. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain, baik secara kabel maupun nirkabel. Jaringan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan lokal atau LAN, dan yang kedua yaitu jaringan luas atau Wide Area Network, yang disingkat WAN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.